Gitu. Itu total 7 ya? Iya. Ya. Oke. Apakah ini sudah memenuhi berapa keterwakilan perempuan? Yang jelas itu ada 1, 2 per 7, berarti berapa? Belum yang 30 ya? Iya. Bercatatan juga ini. 57 ini. Bercatatan Pak Kasam, keterwakilan perempuan di RKP itu sudah ditentukan minimal 30%. Nanti kita lihat kenapa perempuan itu minimal 30% itu ada sangkutannya, ada hubungannya nanti dengan RKP. Karena kalau bapak-bapak ditanya usulannya apa Pak? Prabenton, apa Pak? Siring pasang, itu yang diusulkan dari bapak-bapak. Tapi kalau ibu-ibu, apa usulan ibu-ibu? Pasti beda, sentuhannya berbeda. Makanya tetap dikawal minimal 30% ini. SK-nya sudah ditetapkan di bulan Juli, alhamdulillah. Setelah ditetapkan, berarti SK-nya itu mencantumkan tugas, uraian tugas nggak? Tugas dan tanggung jawab itu rencana kerja yang pertama adalah penyusun rancangan rencana kerja Kabupaten Kampung tahun anggaran 2025. Itu aja ya? Keduanya. Ya. Ketiga ini, ketiga peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Pendidikan Indonesia nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman umum pembangunan desa pemberdayaan masyarakat desa. Artinya tugasnya umum itu aja ya, menyusun RKP itu aja ya. Keempatnya masa tugas tim penyusun rencana kerja Kabupaten Kampung terhitung sejak ditetapkan surat keputusan kepala kampung sampai dengan ditetapkannya peraturan kampung atau program tentang RKP tahun 2020. Udah, masih ada. Tapi nanti kita sama-sama kondisi ya. Ada minimal, ada ini tugas tim ini ada minimal ada 4 ini ya. Biar nanti Pak Ketua tidak kerja sendiri. Nah itu. Harapannya kan semua tim terlibat sehingga sumber dananya itu. Ini yang pertama ini. Pembiayaan desa. Paling tidak ada indikasi pagu dari tahun kemarin. DD-nya berapa? Dikasih menyermati Murbon. Tahun 2024 ini sudah terbangun berapa sampai hari ini? Sampai tahun 2004. Kapan dilantik? 2022 ya? 2021. Berarti 3 tahun. Selama 4 tahun ini sudah berapa yang dibangun? Contohnya. Contoh ya. Contoh 5. Nah, berarti masih kurang 10 ya. Nah, berarti 10 itu apakah akan diselesaikan dalam waktu sampai 2000 berapa? 9. Nah, itulah pencermatannya. Itulah dasar penetapan prioritas. Karena apa? Di RPJM-nya prioritas, di RKP juga prioritas, tapi cukup setahun. Kan gitu kan? Sehingga nantinya antara RPJM desa dengan RKP itu adalah nyambung. Jangan sampai ada ungkapan RPJM skala kanan, RKP-nya ke kiri, berbeda. RPJM membahas air bersih, RKP-nya voli dan sepak bola. Kan tidak nyambung. Nah itulah gunanya kita melaksanakan RKP. Nah itu. Berikutnya tugas menyusun rancangan RKP dan usulan RKP. Nah, ini kan setelah dapat dari khusus, kapan khusus sudah diselesaikan? Musyawarah desa, dusun sudah dilaksanakan. Ya, artinya kan bahan dari situ. Musyawarah dusun itu menggali aspirasi dusun-dusun yang dibawa oleh BPK kan. Nah, itu disampaikan di sini nanti. Usulan ini kan RKP. Nah. Yang keempat baru disusun arahnya, kegiatan fisiknya. Fisik dan non fisik itu disusun Pak. Ini Dirab ini sudah menyatakan bahwa siapa yang melaksanakan, tim siapa. Di situ sudah dibahas. Di RKP ini sudah dibahas tim pelaksana kegiatan. Jangan bahas
tim nanti sudah mau cair, bahkan sudah cair, baru mau beli batu, baru nunjuk timnya, salah itu. Nah, di sini letaknya. 2025. Kalau mau bangun sekitar 5 menit aja apa Pak? Coba berdiri dulu. Saya nggak mau kalau itu kan nanti masuk enggak? Saya agak ini ya. Oke. Ambilnya PT lah. Oke, kira-kira kalau saya udah suruh jam tadi, yang saya bilang bangun berdiri. Dan sekarang udah diatur suruh jam misalnya. Suruh bergerak, suruh ini. Ya, relax ya. Saya sambil tunggu materi. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, tadi ada Pak Camat, Pak Kakak, Pak Irfan, Pak beserta tim, dan saya ucapkan terima kasih pertama-tama oleh Pak Jangan Puji Syukur kepada Ibu Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya insya Allah pada nanti dan yang akhir. Bapak Ibu, kalau tadi pagi sudah pretest ya, pretest sudah ya, pretest. Gimana hasilnya Pak Zaidi? Ada bagus? Alhamdulillah. Itu untuk langkah pertama udah agak semangat saya kan. Oh ini kalau udah susah dari awal dan dari lihat tadi kayaknya bagus ya, ada yang nanya, ada timbal balik, ada diskusi. Saya ingin seperti itu. Sebenarnya kalau saya nggak terlalu pengen duluan, sebenarnya saya pengen dengar yang saya intinya juga. Cuma saya sudah lama duduk, saya dulu lah. Nah, perkenalan dulu. Saya dari nama, saya mungkin inspektur di Kabupaten Waikanan ini sudah hampir 2 tahun. Saya cerita sedikit. Kalau dulu tahun kemarin saya keliling dengan Pak Kapolres, saya Kajari keliling. Yang saya undang adalah kepala kampung, kepala sekolah, terus UPT. Tapi tahun ini kayaknya saya agak bukan rubah ya. Sesuatu tetap ada, tapi ini kayaknya akan lebih fokus lagi karena penyelenggara itu kalian gitu. Jadi kepala kampung, kepala sekolah dan kita segala macam, aparaturnya yang kadang-kadang yang mengerjakannya, sekdes dan jajarannya, Pak BPK, kadusnya itu kadang-kadang yang pelaksana teknis benar di kampung. Makanya dengan kegiatan ini saya juga coba melalui irban-irbannya. Ini irban 4, salah satu wilayahnya adalah Lubang Tangkas. Tahun kemarin di Gunung Labuhan. Tahun depan mungkin di Pakuan Baru. Jadi mungkin ketemu dengan irban 4, ketemu Lubang Tangkas ini bisa 2-3 tahun lagi baru ada acara seperti itu. Jadi 2-3 tahun mungkin nggak ketemu saya lagi, mungkin udah ganti, mungkin Pak Nail juga nggak 3 tahun lagi. Mungkin Pak Kakaknya juga kita nggak tahu perubahan. Pak Kakak baru berapa periode ya? Mungkin masih bisa ketemu lagi kalau misalnya 3-4 tahun ketemu lagi. Tapi ya semoga ini pindah ke Waikanan. 28 pindah ke Waikanan. Saya juga dulu di namanya kelurahan kalau di Lambangan. Kalau ini kan desa ya. Jadi kalau desa itu kepala kampung, kalau kelurahan namanya lurah. Saya sekitar kelurahan sama Kak Sekdes 2 tahun saya sekretaris kelurahan. Saya lama di Kecamatan Kelurahan. Hari terakhir Pak Camat, terima kasih. Jadi belum masuk materi ini, saya baru coba untuk menyapa Bapak Ibu semua. Semangat terus. Ini kemarin, oh iya, jadi saya juga ini karena permodalan kita lupa Pak. Itu ada tadi saya buka ada baju lah, coba sini nanti kita coba dulu. Saya kali ini hari terakhir saya mau kasih Pak Camat ini baju jaket saya besaran. Sini Pak Camat, coba. Ini karena saya nggak pakai ini kemarin dari jaket saya kasih ke Pak Camat aja lah. Ini direktur korupsi wilayah 2. Ini besaran kita. Pak Camat kan agak bulat, agak besar ya. Foto dulu Ben. Ayo. Kamu pengen juga. Oke. Ya. Terima kasih ya Pak Camat. Ini yang terakhir. Saya pengen agak ada kenalan sedikit. Besar juga bajunya, kalau pas mungkin ini juga. Ya. Terus masuk materi sudah. Ini menjadi APP yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas kinerja. Ini materi saya sebenarnya materi perkenalan Pak. Auditor sama PUPD Pak. Itu mengawasi dari awal perencanaannya sampai di pelaksanaan. Itu bisa dinampingin Pak. Makanya itu bedanya nih, kalau aparatur vertikal misalnya, kami juga dulu mindsetnya berubah dengan dulu. Kalau dulu kan sama kayak kami nangkepin orang masalah serahkan ini enggak, sebenarnya kalau yang baik
aktif yang sebenarnya sudah cukup baik itu bisa mendampingi Bapak Ibu. Bisa konsultingnya jalan tuh, pengawal programnya jalan tuh, baru pencegahan programnya jalan semua nih. Jadi bukannya kalian tidak takut, saya pengen coba merubah sekolah ini nggak kaku lagi sebenarnya. Teman-teman itu bahwa oh iya dah Pak, saya mau nanya, boleh nggak lagi? Nah ini kan enak. Saya kalau lewat pas sekolah kamu ya udah ya siap. Kalau ini kan bisa diskusi Pak, ini salah atau benar. Nah, makanya di undang ini kan aparatur kadus ya, kadus BPK sebagai pengawasan. Berapa dosen? 8 ya. Jadi agak luas nih. Kadusnya laki semua, yang perempuan? Ini perempuan, kadus ya. Agak jauh-jauh ya posisinya ya. Nggak apa-apa, sana sekarang udah emansipasi juga kan. Masuk lagi aparatur pengawas internal pemerintah. Ini ada dari pusat sampai daerah itu ada tuh. Ada BPKP, ada Inspektorat Jenderal, jadi strukturnya sudah ada. Dan ini bisa mengawasi sampai dini perencanaan. Makanya dulu waktu ada kasus, kalau Bapak Ibu ingat waktu kasus di Kementerian Pertanian misalnya, Kemenkominfo pernah kasus, ini BPKP masuk misalnya, diawasi dari segi perencanaannya. Kenapa bisa salah seperti ini? Oh perencanaannya seperti ini. Jadi ditanya Pak Sekdes misalnya ini, misalnya kalau Januari gimana nih karena perencanaannya baru Februari. Sebenarnya sama juga, case-nya mirip-mirip juga. Di pusat, di kabupaten pun mirip-mirip juga Pak. Belum pencairan biasanya di Februari, bayar ke Januari gimana sahabat? Tapi memang ke depan ini jadi bahan-bahan untuk kedepannya lebih baik lagi. Gajian misalnya, gajian kita kan bisa lama-lama juga. Kalau vertikal itu udah tambah 1 misalnya, sudah gajian misalnya, kan masih ada proses. Kita di PNS, di ASN ya, yang sudah otomatis kalau masalah gaji berkala, Pak saya gaji berkala yang sudah otomatis, saya masih proses. Baru dari BPKP pembinanya, Inspektur Jenderal Mendagri khususnya pembinanya, baru Inspektur Provinsi, baru Inspektur Kabupaten. Ini pengawas dan ibu yang mengawasi. Cuman jangan bukan berarti mengawasi itu cuma melihat salah, tangkap masalah, gigit. Itu saya pengen merubahnya itu saja. Jadi Bapak Ibu juga, wah saya nggak pernah dikasih tahu soal ini gitu. Jadi inilah waktu-waktu kita untuk konsultasi biar nggak terjadi. Walaupun ada salah gimana, terbaginya gimana gitu. Jadi nggak cuma tahu salah ya udah. Kalau tahu salah kena hukum ya udah jadi korban takutnya, korban yang ketidaktahuan bukannya enggak hal ini. Masalah itu nggak harus kita yang ngalamin terus jadi pelajaran ya. Bisa saja masalah itu dari kecamatan lain lah, dari kampung sebelah doain juga kampung sebelah lagi. Jadi jadi pengalaman buat kita ke depannya agar lebih baik. Berdaya saya yang ada di ini Irban 4 ini misalnya ada 11 orang rata-rata. Jadi total satu Irban itu 3-4 kecamatan. Ya ini keliling ini khusus Irban 4 ya Pak Nario ini di wilayahnya, di wilayah. Jadi saya ada hampir 60-70 orang, 70 orang untuk mengawasi banyaknya di setelah slide ini. Ada yang namanya auditor, ada auditor ini di bawah BPKP pembinanya, kalau BPD-nya di bawah Inspektur Jenderal Kemendagri. Ini pelaksananya strukturalnya ada inspektur, ada sekretaris, ada Irbannya ada 5. Ada sekretaris 1, Irban 1 sampai 4 wilayah termasuk Irban 4, satu lagi namanya Irban khusus. Irban khusus menangani pengaduan hal-hal yang bersifat khusus. Mungkin hari ini ada juga ya. Nanti juga ini nggak nyampe selesai di siang ini ya, ini masih ada materi lagi. Muter terus kalau biar masuk dulu. Ya, nanti ada di Irban khusus. Nanti biasanya Irban khusus agak siang. Ya berarti agak siang. Itu mau pengaduan, case seperti apa, biar gak diadu seperti apa, pengaduan yang diterima itu seperti apa nanti ada itu. Jadi siapkanlah hari ini. Kalau saya kan agak santai lah sama saya, yang penting masuk ya hari ini. Dan hari ini kalau misalnya selesaikan, ya mungkin 2-3 tahun lagi kalian bisa seperti ini, bisa konsultasi. Misalnya tahun depan dipelajari sendiri lah, ya. Jadi sendiri kampung ini ya saling ya kalau ini kan yang datang ini hadir siapa yang ada sakit siapa yang Pak Kam? Tahu keuangan sakit. Ya nanti bisa dikasih tahu. Yang selain kan misalnya 10 masuk di sini, ya mungkin 7-6 nggak nyangkut lah, bisa kajian yang lain lah. Misalnya saya begadang semalam menggapai Pak, bisa kawannya maksudnya ngajarin kan. Jangan selalu buta semua jadinya gitu loh. Jadi saling mengisi lah ya, karena ini satu tim. Pak Kakak semua orangnya kampung kita semua, jadi nggak ada yang persaingan. Ini nggak ada ribut-ribut kan. Nggak ada antara sekdes sama kakak saling nyalon dulu kan, bukan orang politik kan. Enggak Pak, benar. Kadang-kadang yang ngadu di sana, saya sering kejadian.
yang nggak bisa sekdesnya, kaburnya. Ternyata sekdes sama kapaknya calon dulu, kalah misalnya, tapi dia jadi sekdes. Itu kadang-kadang ya kita nggak tahu ya. Jadi minimal walaupun jadi saingan dulu segala macam, sekarang ya udah untuk kampung. Ya. Nah itu jadi nggak jalan nanti. Nih, ini objek pengawasan kita. Nah, saya bilang ini agak panjang juga kalau misalnya ini mau diawasi terus, dikawal terus. Makanya ini manfaatkan sekali, Pak. Jumlah kampungnya 221 kampung. Jumlah kelurahan 6. Bisa sambil duduk ya. Soalnya kayaknya udah agak berdiri duduk lagi. Sekolah dasar ada 300, ada SMP ada 64. SMA nggak masuk di sini, Pak. Jadi kenapa nggak masuk? Kita lebih karena dia di provinsi. Kita berbagi dengan sama kayak jalan lah. Jalan ada jalan provinsi, ada jalan kabupaten. Wilayah kerjanya, tapi wilayah kerja itu nggak pernah ada problem di SMA, karena kami juga harus ikut masuk. Ada OPT, puskesmas 1 di sini ya. Kecamatan 14, ada SKP 32, ini harus, makanya tim saya ini baginya lumayan, Pak. Ada yang sana, ada yang sini, ya muter-muter lah. Kalau Bapak Ibu mungkin ada yang di dusun sana, dusun sini sama juga, cuman wilayahnya saja yang berbeda. Nih, paradigma baru inspektor ini yang ingin saya coba sampaikan ke kawan-kawan. Ada perluasan peran dari sekedar mengawasi. Watchdog ini bahasa Inggris juga, Bapak Ibu jangan terlalu asing ya sama SDGs tadi dibahas kan. Sebenarnya intinya yaitu pembangunan berkelanjutan, MRPN misalnya, pembangunan nasional, pokoknya yang sekian-sekiatan atau yang kayak gini kan. Watchdog intinya kayak anjing penjaga, ada consultingnya. Nah ini yang mau kita rubah. Inilah butuhnya sosialisasi ini ya, seperti ini, rubah mindset kalian juga. Jadi kalau kantornya pernah ke Pemda Kanan, pernah ke inspektorat. Jadi inspektorat ada kejaksaan, Pak. Jadi rata-rata zaman dulu tuh kalau bisa jangan lewat kerjaan inspektorat tuh, zona merah, Pak. Muter aja, Pak. Jadi sama. Jadi kita pengen merubahnya. Ya udah. Kalau emang hal yang baik, ya pasti bisa sama-sama kita konsultasi yang baik. Tapi kalau sudah takut dulu udah salah dulu, ya kabur, Pak. Jadi ya, kita sama kayak nggak punya peralatan, misalnya kita nggak punya SIM, kita ketemu polisi itu udah beda, jalannya beda semua, udah goyang, Pak, udah jauh, udah takut dulu, oh saya udah salah gitu loh. Jadi saya nggak pengen kalian datang itu dengan beban yang salah, mending gak usah datang. Jadi daripada kalian malah jadi yang nggak dibuka dipancing Bapak Ibu nanti, akhirnya malah mengebuka lagi. Jadi Bapak Ibu kalau udah pede aturannya punya, siapapun yang nanya segala macam, ini aturannya Pak, ini seperti ini seperti ini. Jadi Bapak Ibu bisa kuat. Ada perluasan jenis kegiatan juga, tidak audit ketaatan, tapi juga mencoba audit kinerja, investigasi, review, evaluasi, banyak Pak. Jadi yang, nah ini pengembangan peran konsultasi, asistensi perusahaan KPD ini sampai SKPD pun kami coba masuk, walaupun enggak efektif. Kami kalau dibagi tahun dengan objek tadi aja, itu bisa bayangin kurang hari, kurang waktu, kurang orang. Padahal orangnya udah banyak, karena objeknya juga banyak. Memperhatikan kebutuhan manajemen dan pengendalian resiko SKPD. Ini SKPD Pak, SKPD aja 32. Ada problem banyak juga di sana. Cuman dengan adanya pembagian per wilayah ini, kami bisa memetakan, oh ya ini belum pernah nih, cobalah kita jadi contoh. Dan saya lihat, walaupun ini hari terakhir yang cukup buat saya senang lah, karena posisi nilainya baik, terus ada diskusi, terus seragamnya juga cakep lah, Bakal ini kalau yang kemana-mana kayaknya baju kaos ya, rata-rata baju kaos. Kali ini nggak bisa buat ke ladang kayaknya. Ini kalau rapat-rapat ada baju ini PPK atau ini kan bagus juga nih. Jadi nggak bisa salah gunakan ya. Kalau pakai kaos masih bisa. Kali ini kan kalian bisa resmi, karena acara bisa resmi. Saya lanjut lagi. Ini bagaimana cara APIP yang efektif. Bagaimana kapabilitas APIP ini kami bisa memadai, ini juga PR kami, sama kayak kalian. Kalau komposisi strukturnya udah terisi ya, sudah penuh ya semuanya ya. Kadusnya ada, strukturnya kaur-kaurnya walaupun sakit tetap terisi kan. Karena agak susah kalau harus 2 tempat 1 orang.
Ini kami lagi ngincer ini Pak sebenarnya. Ini juga kami juga dinilai Pak. Kami nggak pernah turun, Pak inspekturnya cuma di meja aja dengan pengaduan. Misalnya Irbannya udahlah nggak pernah ngebimbing kampung misalnya. Salah-salah terus tangkapin aja, dikurung, kasih ke kejaksaan gitu terus kerjanya. Nah, ini coba kami coba Kabis Apik kami ini coba untuk sampai ke level 4 level 5 ini Pak. Jadi ada bahasa-bahasa yang saya pengen kejar ini jadi akan perubahan seperti ini sebenarnya. Cuman tahapannya indikatornya banyak. Kayak Bapak Ibu mau pengen punya kampung ini maju ke mandiri kan ya. Jadi mandiri ada indikatornya lagi sama kami. Kami dari yang level 3 integrate ini akan gimana cara jadi level 4, ada indikator-indikatornya, udah efisiensi belum, sudah memberi konsultasi pada tata kelola belum, konsultasi seperti apa, jadi kami nilai juga. Jadi inilah urut-urutannya, bukan ke sini Bapak Ibu mana yang aduannya, mana yang enggak gitu lagi gitu. Kadang-kadang ke sini langsung ada yang penagihan centrengnya, mana yang kasusnya ini apa, maksudnya ngeri-ngeri juga tuh. Kayaknya agak wise juga nih ya, kalau ya wajah yang baik-baik lah ya, nggak serem-serem lah. Walaupun pakai Pak Naro ini bukan gara-gara ini, agak flu dia, agak flu. Jadi kembali lagi ke tadi, Bapak Ibu nggak usah datangnya kami itu jadi hal yang menakutkan gitu. Jadi Bapak Ibu justru jadi poin bahwa ini bisa untuk konsultasi yang baik gitu. Bapak Ibu, sistem pengelolaan SPI ini sebenarnya sudah lama. Kinerja SPI yang rendah, terus bagaimana menjaga kinerja SPI yang tinggi ini yang sama-sama kita coba. Jadi ini kantornya dari sini berapa kilo ya? Hah? Lewati jalan sini ya? Apa penambah peniangan segala macam ya? Ya lumayan lah. Apalagi ke dusunnya ya. Ke dusunnya 8 dusun ini kan bisa-bisa kan? Lumayan juga kan? Ya udah, jadi yang nggak selalu kan kumpul sini, nggak selalu kan, setelah balik lagi kapan orang kumpul lagi kan. Kalau paling jauh dari 8 dusun itu kantor kampungnya berada di mana, di tengah atau di ujung? Di tengah. Oke, jadi 8 dusun itu kumpulnya di tengah. Sudah, itu sudah enak Pak. Jangan sampai udah jauh-jauhan, nggak pernah ketemu, jangan nggak ada yang kenal juga antar kardusnya gitu loh. Gimana mau ngajarin kawan-kawan yang lain? Jadi saya berharap kalian juga ada grup WA, udah canggih kan? Ada kan di grup kampung ada kan? Oke. Saya ingin ini yang terakhir sebenarnya, cuma saya ingin bentuknya sedikit bukan pertanyaan ya. Saya ingin menjawab pemahaman si Bapak Ibu terkait kampung. Saya tadi dengar terkait ada apa tadi, pendapatan asli desa itu sudah ya minimal ada lah, sudah ada angka hampir 2 juta ya, sampai 2 juta. Saya belajar dari pengalaman lah kalau ini. Saya dulu di Waituba pernah awal BUMDes yang gagal. Saya juga gagal. Apa gagalnya? Dia berpikir segala macam, namanya simpan pinjam. Simpan pinjam. Saya bilang waktu itu masih seperti itu. Aduh, ini apalagi simpan pinjam perempuan, simpan pinjam ibu misalnya. Oh, nggak balik lagi Pak. Jadi maksud saya itu mindsetnya harus kita rubah. Kalau di sini kan terus di Barat itu pernah yang agak maju itu. Kalau nggak salah itu terkait sebenarnya nggak masalah juga, dia sound system kalau nggak salah di Banjarmasin. Jadi sound system itu bisa diwakilkan ke Pemda. Ini apa? Kakak bentuknya taruh tenda. Nah, hal itu mungkin yang bisa bantu masyarakat dan bisa jadi PAD sedikit-sedikit aja. Apalagi ini ada air, ada sungai, ada ikan misalnya. Jadi lihat potensinya seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita mengandalkan cuma dana desa top misalnya, uangnya sekian ya, ada batasnya Pak. Ada batasnya Pak. Pasti ada batasnya sampai kapan ini dana desa ini kayak apa, insentif ya. Enggak selalu bakal tahun depan perubahan Bapak Ibu nggak ada lagi, nggak ada bangun sama sekali, nggak gerak sama sekali. Sama kayak kabupaten juga PAD kami masih cari lagi. Ini pusat nyetop kami nggak gajian, nggak segala macam, nggak bangun. Jadi ke depan
harus Bapak Ibu harus menyiapkan itu, harus tambah lagi hal-hal yang misalnya bagian ekonomi, apa yang mau Bapak Ibu ciptakan di kampung ini, apa yang bisa dihasilkan dari sini. Misalnya ada ternak, misalnya ternak apa yang cocok di sini gitu. Misalnya embung ikan apa yang cocok, harus dipikirkan. Jadi cuman bukan datang kita menghabiskan, oke serba sasaran, tapi nanti ketika dana ini tidak ada lagi, udah bingung Bapak Ibu. Oke, itu tadi ada saya apresiasi lah, ada PAD, tingkatkan lagi. Jangan-jangan yang ada malah habis lagi, hilang lagi, nggak jelas. Jadi ini saya titipkan posisinya nggak banyak. Makanya saya pengen dulu ada penghargaan terkait BUMDes ini. Dulu ada tempat wisata di Waimencar ala Waituba. Dia tempat wisata dibikin karena Taruna kerjasama, masuklah banyak. Ada namanya PAD-nya besar, masuk. Tapi pengelolaannya nggak ada. Akhirnya ributnya apa? Ribut antar warga. Karena posisinya ada di Kadus, lupa saya Kadus 2 atau Kadus 3. Itu pengelolanya jadi ribut Pak. Ada yang parkirnya, malah berantem Pak. Nah, jadi ini juga pengelolanya harus jelas. Uang masuk pengelolanya harus clear. Ini bentuknya apa tadi, tenda ya? Tenda besar dengan kursinya atau seperti apa? Ini saya pengen untuk jadi yang lain juga. Jadi tenda disewakan. Sewa. Jadi kalau ada masyarakat bisa ke kampung sebelah boleh. Oke. Udah, mulai dari kecil-kecil dulu lah. Jangan yang besar, karena dana juga belum terlalu besar. Cuman dengan kayak gitu itu harus ada biaya dirawat betul, dijaga betul. Ya, jadi saya jangan sampai saya kesini lagi minus. Jadi ini semua jadi contoh, misalnya salah satunya ya kampung ini udah ada kampung A, ini kampung ini. Berapa rata-rata sih yang seperti itu sih. Rata-rata ya kayak sound, tenda, kursi, itulah. Tapi saya belum melihat yang kayak di Jawa itu Pak Irban Pak Camat. Ada namanya kayak wisata yang dia hasil double Pak. Dari wisata dapat, masyarakat bisa dapat ngasih ikan, dapat juga, terus ikannya dipanen dapat juga. Saya belum ketemu kadang-kadang kayak gitu. Saya pernah ada salah satu contoh lah di Lubang Tangkas ini yang BUMD selain ini mana lagi yang bisa. Tanjung Raya usaha apa dia? Apa? Simpan pinjam, tapi berhasil ya. Berarti dibalikin. Kalau simpan pinjam, minjamnya aja, simpannya aja nggak dibalik-balikin. Nah itu yang kata elok. Ya banyak yang hal gitu kayak perbankan lah berarti ya. Saya pengennya bentuknya usaha. Coba cari dulu. Potensi 8 dusun ini ada nggak? Potensi yang bisa. Misalnya kayak pengembangan kambing atau kayak mana yang bisa. Kalaupun perlu nanti di sini kampung segala macam dari kabupaten bisa masuk, bisa bikin kampung ternak. Atau nanti dari industri perdagangan apa yang susah di sini. Saya masih jadi materi juga karena saya mantan Kadis PTSB, kadang saya masih materi juga terkait perizinan dan penanaman modal. Saya di Indak pun seperti itu. Jadi nanti susahnya misalnya di sini ada perlu alat seperti ini misalnya. Kopi misalnya. Di sini ada kopi kan? Ya pengolahan kopi kayak, tapi jangan juga jadi kacau ya. Di Banjir itu dapat namanya besar bangunannya kayak ya semua peralatan untuk lah kopi segala macam, cuman nggak dikelola ya. Kalau Lampung Barat kayak itu dikasih dapat bikin sekolah kopi, jalan dia. Yang di Banjir itu posisinya sudah jadi barangnya bagus gede, cuman nggak di manage, ketemu juga. Jangan sampai sudah diajukan, nanti ada Pemda ngecek, ya kita aman ayam atau aman ayam nggak Bu? Nggak. Ya udah yang penting dapat bantuan aja, udah tuh hilang lagi gitu loh. Saya sering waktu saya di Indang itu pernah saya ngasih seller atau seller itu alat kalau keripik itu press untuk itu. Terus saya pernah ngasih juga mesin jahit kalau masalah di Berdatu waktu di Indang. Ya alhamdulillah setelah dikasih dapat. Ya saya cek lagi juga nggak pakai. Udah dari mana Bu yang waktu itu? Udah itu Pak katanya. Udah sawang-sawang. Padahal sebenarnya kalau ada yang bisa pakai yang benar-benar butuh bisa dipakai gitu. Itu ya. Jadi apapun itu. Saya cuma pengen Bapak Ibu yang sudah bagus ini, sudah kompak seperti ini, ya ayo gitu. Pikirkan lagi untuk kampungnya apa gitu loh. Terbang Tangkas memang agak jauh posisi dengan jalan ini, tapi kan kita lalu agak lumayan nih lewat Simpang 4 sebelah kiri kan nggak harus lewat Kaswi lagi kan, agak enak lah. Mungkin di beberapa di sini tempat saya pecah ban kemana itu Simpang 3 misalnya agak saya pecah ban Pak kemana. Jadi hal itu yang pengen saya Bapak Ibu bukan hanya untuk sesuai dengan
perencanaan sesuai dengan ini, pelaksanaan tepat, uangnya pas, saldonya pas. Tadi Bapak Ibu juga memikirkan ini kampung ini bikin maju ini seperti apa. Bapak Ibu nanti pengen hal-hal yang BUMD tadi itu seperti apa ya? Oh ini oke, ini tendanya. Oh tahun depan nambah deh kursinya deh atau apa? Jadi ada hal yang meningkat. Jangan yang ada malah hilang, malah rusak. Ya, mungkin Bapak itu yang terakhir. Ini saya sampaikan lagi peran inspektorat mampu menciptakan penguatan SPI tadi, mampu dengan kapabilitas kami mengawal mempertahankan prodi opini WTP. Nah ini wajah WTP ini wajah WTP singkatan kadang-kadang mungkin nggak tahu Pak ya. Tahu nggak WTP ini apa? Wajar tanpa pengecualian. Ini bukan berarti nggak ada temuan Pak. Bukan Pemda pun bukan berarti nggak ada temuan ya. Tapi temuannya dalam bentuk yang wajar. Masih ada kewajaran di situ. Terus mampu perbaikan dan perubahan birokrasi, second opinion terhadap permasalahan, terus quality assurance yang tadi, memperhatikan aduan masyarakat sebagai referensi perbaikan birokrasi dan katalisator dalam pencapaian clean of government and good governance. Ini tugas yang pengen kami capai sebenarnya. Ya Bapak Ibu capai langsung menyentuh ke masyarakat. Ya, Bapak Ibu orang asli sini semua? Nggak ada jauh-jauh amat dari kasus bolak-balik kan. Pasti orang-orang kampung kita sendiri setitip itu semangat Bapak Ibu, karena mungkin saya nggak tahu entah kapan ya, kalau ketemu di jalan segala macam dengan saya, dengan Pak Irban segala macam ya apa tegur saja. Saya dengan jadi inspektur ini tahun pertama itu saya malah kehilangan banyak kawan Pak. Saya malah jadi cerita sih. Saya pengen kesini malah jadi nambah kawan saya Pak. Saya kalau ada temuan, ada yang saya pecat PNS misalnya, ada kepala kampus saya kasih temuan segala macam, yang tadinya kenal jadi, waduh saya kenal ya sayang ya. Cuma dengan begitu ya kita nggak mau jadi profesional. Bapak Ibu ada kesalahan, ternyata nggak bisa saya bantu lagi ya itu SPJ nggak selesai. Ini ada 2 lagi yang ngadu ke saya terkait itu Pak, minta diperkecil Pak. Oh ini harus seperti ini, karena nggak bisa. Jadi Bapak Ibu sebelum saya ketemunya, kalau ketemu di sini kan enak Pak. Kalau ketemu tempat sidang beda Pak. Tempat sidang sedih sekali Pak, makanya mohon sininya sedih lah. Itu Pakuan Baru tempatnya Pak Naro ini ada 2 tuh, kepala kampungnya, sekdesnya, bendahara atau Kurung. Tapi memang sudah agak terlambat juga. Ya, selagi masih bisa dibantu, ditolong SPJ harus ini kita ajarkan Pak. Tapi kalau memang niatnya sudah jelek segala macam, sudah terlalu parah ya sudahlah, nggak bisa lagi. Kalau udah terlalu bengkok udahlah, nggak pengen kita lindungi ya. Saya kalau dari sini kayaknya auranya positif semua. Kalau saya lihat ya, kalau saya ngeliatin auranya positif semua nih. Kita positif, udah agak ngantuk, ada positif, kayaknya udah mau ke yang berikutnya. Semoga hari ini jadi berkah lah buat kita semua ya. Mungkin itu saya akhiri. Dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena ini ada seragam, saya juga pengen ada foto bersama-sama Bapak Ibu lah. Mungkin disusun lagi ke teman Pak Camat di sini atau